Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5465. Siapa yang mati? Terima kasih Guru Suradauzu atas penyelamatan Anda. Bawahan ini berterima kasih dan bersedia mati untuk melayani. Molly sangat bersemangat sehingga seluruh tubuhnya gemetar saat ini. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua ini. Berlutut dengan satu lutut, matanya berlinang air mata, postur tubuhnya begitu dekat sehingga dia tidak mengakui kebenarannya di tempat ayah. Kamu, tidak buruk. Suradauzu melirik Molly. Pendatang baru seperti Molly secara alami tidak ada di matanya sebelumnya, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya, tetapi Molly mampu menahan hakim sebelumnya. Penindasan napas Raja Hantu membuat Suradauzu sedikit terkesan. Apalagi melihat kultivasi Molly baru menyentuh tingkat ketiga dari transendensi, bahkan lebih mengejutkan lagi. Di bawah komandonya sendiri, dia tidak pernah menyangka akan ada bakat seperti itu. Bagus. Dipuji oleh Suratao, Molly bahkan lebih bersemangat. Terima kasih, tuanku. Hakim Raja Hantu dan yang lainnya berkedip dan muncul di depannya. Suratao, orang ini adalah pembunuh yang membunuhku. Tidakkah kamu ingin melindungiku? Tidak bisakah kamu menangkapnya? Hakim Raja Hantu menatap Molly dengan dingin, dan tekanan tak terlihat menyelimuti sekeliling. Ledakan. Suradauzu melambaikan tangannya dan menghancurkan aura ini. Hakim Raja Hantu, jangan banyak bicara dengan leluhur ini. Orang ini berada di bawah perintah leluhur ini. Jika Anda ingin menyentuhnya, tanyakan dulu pada leluhur ini apakah dia setuju atau tidak. Boom! Kedua belah pihak masing-masing memimpin sekelompok bawahan, dan mereka bentrok satu sama lain. Dan aura yang menakutkan segera menyebabkan laut mati di bawah menggulung ombak dan berguling tanpa henti. Pada saat ini, dalam kehampaan tidak jauh, satu demi satu orang kuat yang memancarkan aura menakutkan juga muncul satu demi satu orang kuat dari kekuatan lain yang mengikuti. Dan mereka menonton dari jauh, tidak berani campur tangan. Anda. Hakim Raja Hantu menyipitkan matanya, merasa kesal di dalam hatinya. Dia melirik orang-orang di kejauhan, memikirkan konsekuensi dari pertarungan tersebut. Laut mati di sini disegel oleh 10 istana Yan dan Wuyue Mingdi dan lainnya. Jika hanya orang-orang di bawah komandonya yang bertarung, maka dapat dikatakan bahwa orang-orang di bawahnya bodoh. Tetapi jika mereka berdua bertarung, itu berarti 10 istana Hades bersatu garis keturunan dan garis keturunan Wuyue Mingdi secara resmi terkoyak. Dampaknya tidak bisa diremehkan. Yang paling penting adalah Hakim Raja Hantu menatap Suradauzu dan payung hitam raksasa di sampingnya. Hakim Raja Hantu menyombongkan diri bahwa tidak akan menjadi masalah untuk menekan Dauzu Sura di laut mati ini dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dengan reinkarnasi harta tertinggi Kaisar Sura Umbrella, hampir tidak mungkin baginya untuk membunuhnya. Kaisar Wuyue Ming akan mengirim lebih banyak orang kuat datang, dan bahkan proyeksi turun. Tanpa mengetahui situasi spesifiknya, dia memprovokasi Kaisar untuk turun, dan dia takut dia juga akan dihukum. Memikirkan hal ini, Hakim Raja Hantu mendengus dingin, Leluhur Sura, saya bukanlah orang yang ingin menyentuh Anda, tetapi orang-orang Anda yang membunuh bawahan saya, dan bahkan merampok saya. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan membunuhmu. Jangan pernah menyerah. Boom! Pena dan tinta hitam legam muncul di depan Hakim Raja Hantu, memancarkan aura yang mencengangkan. Tidak apa-apa jika Ghost 2 mati, yang penting adalah di mana orang yang dikirim oleh Kaisar ke sangkar laut mati sekarang, tidak peduli dia hidup atau mati, dia harus ditemukan. Raja Hantu Hakim mendesak pena dan tinta di depannya, dan tiba-tiba ada semacam niat membunuh untuk mengisi kekosongan. Ini membuat murid Suradauzu menyusut tanpa sadar. Pena Hakim. Ini seharusnya palsu dari pena Hakim Kaisar Yan dari 10 istana, tetapi meskipun itu palsu, itu berada di tingkat kuasi Kaisar dikombinasikan dengan kekuatan Hakim dan Raja Hantu. Suradauzu juga merasakan sedikit tekanan.
Di mana leluhur hantu dari kegelapan layu? Taois Sura mengirimkan suara ke Molly. Tuanku, bawahan ini tidak tahu, Molly buru-buru berkata. Apa? Sura Dauzu terkejut, alisnya berkerut, kamu tidak tahu. Molly buru-buru menjelaskan, Tuanku, bawahan ini mengikuti perintah Tuanku Mingguizu dan menghentikan kedua orang ini. Laut untuk mencari leluhur hantu layu Tuan, tetapi niat membunuh di laut mati terlalu menakutkan, dan bawahan tidak bisa menyelam terlalu dalam, jadi. Sura Dauzu melihat ke tubuh iblis yang hancur, dan tiba-tiba mengerti. Memang, tempat ini berada di kedalaman laut mati. Dan niat membunuh begitu kuat sehingga tidak mungkin menyelam terlalu dalam dengan tingkat kultivasi yang berada di luar kekuatan sihir tingkat ketiga. Setelah lama bekerja, orang ini belum juga datang. Mata Sura Dauzu menjadi dingin, bawa aku ke sana segera. Orang yang dikirim oleh kuil ke-10 Kaisar Yan untuk memasuki penjara laut mati pasti tidak akan terlalu lemah, jadi jangan sampai terjadi kecelakaan, dan itu akan terjadi. Baiklah ketika leluhur hantu Kuming mati, biarkan pihak lain melarikan diri dan itu akan merepotkan. Ya, sosok Molly berkedip, dan segera membawa Sura Dauzu ke laut mati dengan keras. Bawahan Wu Yue Mingdi lainnya juga mengikuti, tidak jauh, Hakim Raja Hantu tidak menghentikannya. Tuan Hakim Raja Hantu, mengapa kita membiarkan Daois Sura pergi? Hantu satu mau tidak mau bertanya dengan cemas. Hakim Raja Hantu melirik Hantu Yi dan menyipitkan matanya. Anda mengatakan sebelumnya bahwa alasan orang itu menyelam ke laut mati adalah untuk memancing leluhur hantu dari kegelapan yang layu. Sehingga Anda dapat melarikan diri terlebih dahulu dan menyelamatkan tentara. Menjadi metode genggaman dan pelariannya, orang ini seharusnya masih berada di laut mati ini, tetapi jika Anda ingin menemukannya, mengikuti Sura Dauzu adalah yang tercepat. Setelah mengatakan itu, Hakim Raja Hantu juga bergegas ke laut mati. Hantu 1. Guiyi dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti dengan cermat. Melihat Sura Dauzu dan Hakim Raja Hantu terjun ke laut mati, orang-orang kuat dari kekuatan lain saling memandang dan mengikuti. Setelah konfrontasi ini, mereka juga memahami sesuatu, jadi tentu saja mereka tidak mau ketinggalan. Di laut mati, satu demi satu siluet terbang dengan cepat. Tuan Sura Dauzu, disinilah bawahan kehilangan jejak leluhur hantu yang melayu. Sesampainya di suatu tempat di kedalaman laut mati, Molly segera berkata kepada Sura Dauzu. Sepertinya dia tidak bisa bertahan di sini, otot di tubuhnya telah terkorosi dan lubang terbentuk, dan dia melawan dengan putus asa. Dauzu Sura melirik Molly, dan mendesak payung hitam raksasa untuk menutupi Molly. Molly merasa niat membunuh di tubuhnya telah banyak melemah dalam sekejap, dan buru-buru berkata. Terima kasih, Dauzu Sura. Dauzu Sura mengangguk, merasakan sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba melihat ke arah laut mati di suatu tempat, dan terus menjarah di sana. Di belakangnya, Raja Hantu Hakim dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Dan melihat bahwa Raja Hantu Hakim memancarkan aura pembunuh di sekujur tubuhnya, aura pembunuh ini sebenarnya mengimbangi niat membunuh di laut mati dengan banyak. Sehingga hantu dan lain bisa bertahan. Raja Hantu Hakim telah ditempatkan di laut mati sepanjang tahun, dan dia tidak takut pada orang kuat dengan level yang sama di laut mati ini. Setelah beberapa saat, setiap orang telah tiba di tempat leluhur hantu dari hantu layu itu jatuh. Begitu dia mendarat, kulit Dauzu Sura tidak bisa tidak berubah. Ada pertempuran di sini belum lama ini, dan ada nafas mati yang tersisa. Ini berarti beberapa orang kuat telah jatuh di sini. Siapa yang mati? Mata Sura Dauzu serius, karena erosi niat membunuh laut mati, sisa nafas di sini sangat lemah, tapi masih ada yang tersisa. Tiba-tiba, Dauzu Sura sepertinya telah melihat sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, sepotong emas hitam dan besi jatuh ke tangan Dauzu Sura melihat potongan ini. Ekspresi Dauzu Sura berubah drastis.
Ini adalah prajurit dunia bawah dari leluhur hantu yang layu. Leluhur hantu yang layu telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dan dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa fragmen ini adalah fragmen dari prajurit dunia bawah Natal pada leluhur hantu yang layu. Titik. Prajurit dunia bawah kelahiran adalah salah satu hal terpenting bagi pembudidaya hantu di dunia bawah, ketika tentara ada orang ada, dan tentara mati orang mati. Sekarang tentara dunia bawah dari leluhur hantu yang layu dihancurkan di sini, bagaimana dengan leluhur hantu yang layu? 6 Jalan Reinkarnasi, Sura Daoning. Sura Dauzu meraung, boom, aura reinkarnasi yang menakutkan tiba-tiba muncul di tubuhnya, pusaran hitam tiba-tiba muncul di depannya. Dan dengan suara mendengung, dia hanya bisa melihat kekosongan di sekitarnya, ada semacam asal khusus yang muncul, dan perlahan-lahan terkondensasi di depan pusaran hitam ini. Itu sebenarnya adalah jejak nafas asli leluhur hantu yang layu. Dan ketika leluhur hantu dari kegelapan yang memudar menggunakan Suradao dari 6 jalan reinkarnasi untuk memadatkan sumbernya, sumber di tubuh Molly bergetar sedikit. Dan hampir ditarik oleh nafas ini. Untungnya, pada saat kritis, niat membunuh yang menakutkan muncul, dan itu adalah asal laut mati yang ditinggalkan Qin Chen di tubuhnya yang menahan tarikan kekuatan reinkarnasi untuk Molly ini. Ini berbahaya. Dahi Molly langsung mengeluarkan keringat dingin. Asal-usul hantu leluhur yang layu dimakan olehnya, tetapi dia belum sepenuhnya menyempurnakannya, yang juga menyebabkan kekuatan supernatural Suradauzi juga memanggil asal-usul di tubuhnya. Jika bukan karena penindasan asli laut mati yang diberikan oleh Qin Chen, dia hampir tidak bisa menekan kekuatan reinkarnasi. Begitu Suradauzu merasakan nafas asli leluhur hantu yang layu darinya, akan sulit baginya untuk mengatakannya. Pada saat ini, Molly benar-benar mengerti mengapa Qin Chen mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Wu Yue Mingdi. Hanya kekuatan supernatural dari Kaisar Semu seperti Suradauzu yang hampir mengungkapnya, bagaimana dia bisa menyembunyikannya di depan Wu Yue Mingdi. Saya khawatir ini seperti telanjang dan telanjang, tanpa privasi sama sekali. Melihat asal-usul leluhur hantu layu yang terkondensasi di depannya, wajah Suradauzu benar-benar tenggelam. Para prajurit dunia bawah hancur, dan sumber aslinya terungkap. Leluhur hantu dari kegelapan layu jelas sudah mati. Sial. Wajah Dauzu Sura langsung menjadi sangat jelek. Tidak apa-apa leluhur hantu yang layu mati, tapi bagaimana dengan pria yang dia ikuti? Dauzu Sura segera mencari-cari, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Melihat tindakan Suradauzu, Hakim Raja Hantu mendapat informasi lengkap, jadi dia secara alami memahami alasannya, dan segera mencibir di dalam hatinya. Namun, dia tidak mengejek, dan mencari di sini juga. Tiba-tiba, Hakim Raja Hantu merasakan sesuatu, dan ketika dia mengangkat tangannya, seberkas nafas asli langsung terserap ke tangannya. Ini adalah murid Hakim Raja Hantu menyusut, dan Suradauzu dan yang lainnya langsung melihat ke atas. Dari sumber ini, mereka semua merasakan aura menakutkan dari zaman kuno, dan aura ini juga membawa aura kematian yang berdebar. Itu sumber asli yang ditinggalkan oleh orang kuat kuno tertentu. Hakim Raja Hantu tersentak, aura sumber asli ini sangat kuno, sudah pasti orang dari era yang sama dengannya, dan auranya memang sangat mirip dengan orang kuat di bawah 10 kuil Yama. Mungkinkah orang kuat yang diatur oleh Tuan Yandi untuk memasuki sangkar laut mati keluar? Hakim Raja Hantu terkejut. Bab 5466. Hantu bermata 1000 terbang. Jika demikian, jika pihak lain mengalami kecelakaan di bawah kendalinya, maka dia akan dihukum berat oleh Tuan Yandi. Saat ini, Hakim Raja Hantu merasa sedikit panik. Temukan untukku, kamu harus menemukan lokasi pihak lain. Kata Hakim Raja Hantu dengan tegas. Ya, Bang. Segera, di bawah komando Hakim Raja Hantu, sekelompok master mencari ke segala arah.
Dan Hakim Raja Hantu sendiri juga mengikuti nafas asli ini, mencoba mencari petunjuk. Ayo pergi, kalian pergi mencarinya juga, dan jika kamu menghadapi situasi, kirimi aku pesan secepatnya. Daozu Sura juga mendengus dingin. Segera, sekelompok transendensi alam tatanan abadi di bawah komando Sura Daozu juga tersebar dan mencari di mana-mana. Adapun kamu, kembali dulu. Daozu Sura memandang Molly dan yang lainnya lagi. Di kedalaman Laut Mati, hanya pembangkit tenaga listrik dari tatanan abadi tingkat ketiga yang dapat bertahan. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi seperti Molly paling banyak dapat mencari di pinggiran. Jika mereka tinggal di sini terlalu lama, sumbernya tidak akan terhapuskan rusak. Tidak hanya orang-orang dari Sura Daozu dan Hakim Raja Hantu yang mencari, tetapi para ahli dari pasukan lain yang hadir juga mengirim orang untuk mencari setelah melihat ini. Setelah melakukan ini untuk waktu yang lama, mereka mungkin mengetahuinya. Seharusnya ada pembudidaya hantu tertentu yang melarikan diri hidup-hidup dari penjara Laut Mati. Dan pihak lain kemungkinan besar berada di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana. Selama mereka dapat menemukan orang ini, mereka dapat mengetahui apa yang terjadi di kandang Laut Mati dan mengungkap beberapa rahasia Laut Mati. Siapapun yang menemukannya terlebih dahulu memiliki keunggulan. Segera, semua orang kuat yang ditempatkan di Laut Mati hampir bubar, mencari-cari, mencoba memanfaatkan kesempatan. Apa yang membuat Hakim Raja Hantu dan yang lainnya terlihat jelek adalah karena orang-orang mereka sudah lama mencari di sini, tetapi masih tidak menemukan apapun. Kemana orang pergi? Hakim Raja Hantu melayang di atas kedalaman Laut Mati, melihat penghalang Laut Mati di depannya, ekspresinya sangat jelek. Ini adalah Laut Mati, yang berbeda dari wilayah dunia bawah lainnya. Di wilayah dunia bawah lainnya, Anda dapat mencari seperti karpet, atau bahkan menggali tanah setinggi 3 kaki, tetapi Anda tidak dapat melakukannya di Laut Mati ini. Laut Mati mengandung niat membunuh tanpa akhir. Bahkan puncak yang terlepas di sini hanya dapat bertahan sebentar sebelum kembali ke laut untuk beristirahat. Apalagi Laut Mati. Sangat luas. Investigasi jaringan. Karena orang ini dikirim oleh Tuan Yama dari Istana ke-10 saat itu, kuharap dia akan berinisiatif untuk datang ke pintu ketika dia mendapat berita. Hakim Raja Hantu menghela nafas, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia hanya bisa melakukan ini, mencari dan menunggu. Pada saat tertentu, dia pernah ingin mengirim pesan kepada Tuan Yama dari 10 kuil, agar Tuan Yan Kaisar dari 10 kuil akan turun sendiri. Tetapi pada akhirnya dia tetap tidak melakukannya. Karena Hakim Raja Hantu tahu betul bahwa meskipun kandang Laut Mati didirikan oleh 4 kaisar besar dan banyak kaisar besar di zaman kuno. Nyatanya bahkan 4 kaisar besar tidak mengetahui situasi sebenarnya di kandang Laut Mati. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim untuk menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Bagi Kaisar Agung, sangkar Laut Mati ini adalah tempat yang sangat misterius dan tidak dapat diprediksi, dan tidak mungkin menutupi langit dengan satu tangan. Jika Tuan Yan dari 10 istana tahu bahwa dia telah kehilangan bawahan yang dikirim oleh Kaisar Besar ke Laut Mati, dia tidak akan dapat menanggung akibatnya di bawah amarahnya. Kemarahan Kaisar Agung mengubah situasi. Dia harus menemukan seseorang sebelum dia bisa memberitahu Kaisar. Untungnya, tempat ini telah ditutup oleh formasi ruang terlarang 9 kegelapan Kaisar Agung. Apapun yang terjadi, lawan tidak dapat melarikan diri dari area Laut Mati ini. Anda dapat mencari dengan perlahan, kata Hakim Raja Hantu dalam hati. Jantung. Bukan hanya dia, Sura Daozu dan yang lainnya juga punya ide ini. Sebelum mereka menemukan seseorang, tidak ada dari mereka yang berani memberitahu Kaisar, jika tidak mereka akan dihukum berat. Carilah, cari aku dengan keras. Banyak kekuatan mengatur dengan panik, dan ada kekacauan di mana-mana. Adapun pihak Hakim Raja Hantu dan di mana dia ditempatkan, mereka berada di bawah perhatian khusus banyak pasukan, lagi pula, menurut intelijen.
Orang yang melarikan diri dari penjara Laut Mati berada di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana. Hakim Raja Hantu bergabung. Dan ketika orang-orang dari semua kekuatan besar dengan panik mencari Qin Chen di kedalaman Laut Mati. Di pinggiran Laut Mati, sosok diam-diam muncul. Hehe, sekarang aku telah memimpin orang-orang dari semua kekuatan utama di dunia bawah ke kedalaman Laut Mati. Tidak banyak orang yang ditempatkan di pinggiran Laut Mati. Petik 2. Qin Chen mengangkat kepalanya, dan mata ciptaan mekar di antara alisnya, menatap stasiun-stasiun di laut sekilas, terlihat bahwa meskipun ada beberapa orang kuat yang tertinggal di garnisun ini. Jumlahnya tidak banyak. Menurut informasi yang dicari dalam jiwa leluhur hantu orang mati, jika Anda ingin mendekati inti dari formasi ruang terlarang 9 kegelapan, Anda harus melewati banyak inspeksi. Dan sekarang terserah Anda, Qin Chen berkata dalam hati. Untuk meninggalkan Laut Mati, pertama-tama seseorang harus memecahkan formasi ruang terlarang 9 neter, dan tidak mudah untuk memasuki inti formasi ruang terlarang 9 neter. Seseorang harus melalui banyak inspeksi. Sekarang, Qin Chen sedang menunggu berita Molly. Sekarang, di mana banyak pasukan ditempatkan. Sesosok menembus langit dan mendekati posisi kekuatan tertentu. Tanpa diduga, kediaman Kaisar Si Huang, Kaisar Netherworm, berada di Laut Mati. Bagaimana orang ini, Qin Chen, tahu. Setelah Molly kembali ke kediaman, setelah memeriksa tanah, dia segera memeriksa, dan dia benar-benar menemukan di mana dua kekuatan utama ditempatkan, dan dia tiba-tiba bingung. Ada banyak kaisar besar di dunia bawah, dan tidak semuanya memiliki tempat tinggal di Laut Mati. Dua kekuatan utama yang disebutkan oleh Qin Chen sama-sama memiliki tempat tinggal di sini. Ini pasti tidak sesederhana hanya membicarakannya. Lupakan saja, karena kita memutuskan untuk bekerja sama, kita hanya bisa pergi ke kegelapan satu arah. Molly menggelengkan kepalanya, dan dia sangat akrab dengan metode Qin Motou. Siapa? Pada saat ini, terdengar suara keras, dan sebelum Molly bisa mendekati stasiun, dua pria kuat dengan nafas dingin terbang keluar. Kedua pria kuat ini memiliki sepasang mata majemuk, jelas semacam spesial penggarap hantu seperti serangga memandang Molly dengan waspada, dan aura aneh. Melonjak. Kursi ini, Molly, berada di bawah komando Lord Wu Yue Mingdi. Jika Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilihat pemimpin Anda, tolong biarkan dia melihat Anda dengan cepat. Molly melayang di udara, dengan bangga mengirimkan suaranya. Tuan Wu Yue Mingdi. Mereka berdua langsung terkejut. Meskipun Kaisar Ming Chong sangat kuat dan terkenal di dunia bawah, dia masih jauh dari mampu dibandingkan dengan Wu Yue Mingdi, salah satu dari 4 Kaisar Agung. Itu orang yang mengikuti Kuming Ghost leluhur dan membunuh Gui Er. Pada saat ini, salah satu dari mereka mengenali identitas Molly dan terkejut lagi. Berita tentang apa yang terjadi di kedalaman Laut Mati telah menyebar ke setiap penduduk. Dan semua orang telah mendengar bahwa pendatang baru di bawah komando Kaisar Wu Yue Hades benar-benar membunuh seorang pembudidaya hantu di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana di kedalaman Laut Mati. Untuk orang yang begitu kejam, semua orang telah membahasnya berkali-kali. Melihat Molly mendekat saat ini, bagaimana mungkin hati kedua orang ini tidak gemetar? Apa yang dilakukan orang ini di kediamannya? Kenapa kamu tidak melapor? Melihat mereka berdua tidak bergerak, Molly mengerutkan kening. Kembalilah ke tuanmu, pemimpinnya tidak ada di stasiun, dia telah pergi ke kedalaman Laut Mati. Salah satu dari mereka dengan tergesa-gesa menjelaskan, dan kemudian bertanya dengan ragu. Saya ingin tahu mengapa tuanmu mencari pemimpinnya. Tanda tanya petik 2. Mengapa giliranmu untuk bertanya tentang tempat dudukku? Mendengus, cepat kirim pesan padanya dan biarkan dia kembali secepat mungkin. Aku ada urusan penting dengannya. Ingat, masalah ini sangat penting. Beritahu pemimpinmu bahwa hanya dia yang tahu apa yang aku cari.
Beritahu yang lain, aku menunggunya di sini, pergilah. Molly langsung mengeluarkan perintah. Ini. Keduanya saling memandang, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya diam-diam mengirim pesan kepada pemimpin mereka. Jauh di dalam laut mati. Seorang pembudidaya hantu memancarkan aura dingin melayang di udara, memiliki 6 pasang sayap lalat hitam pekat di punggungnya. Dan setiap pasang sayap terbang memiliki serangkaian rune aneh yang mengalir di atasnya, memancarkan atmosfer yang berdebar. Selain itu, pembudidaya hantu ini memiliki mata majemuk padat yang tak terhitung jumlahnya, yang berkedip dengan cahaya dingin, menatap sekeliling, memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Revisi hantu ini adalah pemimpin lalat hantu bermata seribu yang dikirim oleh Kaisar Netherworm ke stasiun di Laut Mati, dan kultivasinya telah mencapai status detasemen 3 puncak. Kaisar sangat prihatin tentang Laut Mati. Saya pasti akan menemukan seseorang di bawah komando Kaisar Yan dari 10 kuil untuk Kaisar untuk memecahkan masalahnya. Petik 2. Mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya Ghostfly bermata seribu menatap ke segala arah, berkedip dingin. Dan pada saat ini, giok komunikasi yang tergelincir di atasnya tiba-tiba menyala. Hah! Merasakan isi di dalamnya, lalat hantu bermata seribu menunjukkan keraguan. Aneh, mengapa anak di bawah komando Suradausu itu mencariku? Lalat hantu mata seribu mengerutkan kening, merasakan gerakan tiba-tiba di hatinya. Desir. Itu berkedip dan menghilang tiba-tiba. 1 jam kemudian, lalat hantu bermata seribu telah kembali ke posisinya sendiri. Oh, Kak Molly bilang, ada yang mau ketemu aku. Di stasiun, hantu bermata seribu terbang bingung mendengar kata-kata Molly, aku tidak tahu siapa itu, tapi biarlah Kak Molly laporkan suratnya. Lalat hantu bermata seribu. Ragu lagi pula, itu tidak memiliki persimpangan sama sekali dengan Molly, dan hampir tidak ada komunikasi antara Kaisar Dunia Bawah dan 5 Kaisar Dunia Bawah Suci. Siapapun yang ingin melihatnya akan bertanya pada Molly untuk maju. Molly tersenyum dan berkata, tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak tentang detailnya, tetapi orang ini mengatakan bahwa selama saudara Qianyan melihat hal ini, dia akan mengerti. Setelah berbicara, Molly membuang sebuah kotak. Itu diberikan kepadanya oleh Qin Chen, dan dia tidak tahu apa isinya. Lalat hantu bermata seribu dengan rasa ingin tahu membuka kotak itu, dan setelah melihatnya, ribuan muridnya menyusut serempak dalam sekejap. Ada nafas asli di dalam kotak ini, dan nafas asli ini sebenarnya adalah nafas asli serangga hantu pemakan jiwa di bawah komando Kaisar. Di mana orang ini? Lalat hantu bermata seribu tiba-tiba berdiri. Cacing pemakan jiwa berasal dari garis keturunan Kaisar Hades, meskipun tidak semua cacing pemakan jiwa dekat dengan Kaisar, di bawah komando Kaisar, cacing pemakan jiwa apapun tidak boleh diremehkan. Apalagi yang ada di depannya aura asli bahkan sedikit lebih menakutkan darinya. Mungkinkah? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak lalat hantu mata seribu. Kakak Qianyan, jika kamu ingin melihat orang ini, ikuti saja aku. Molly berdiri sambil tersenyum, tetapi hatinya terkejut. Apa isi kotak ini? Apakah pemimpin Kaisar Netherworm begitu terkejut? Setelah beberapa saat, 2 sosok tersapu keluar dari stasiun. Nah, di sini, di suatu tempat di Laut Mati, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya dalam 2 hari lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.